Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dulu perkenalan. Perkenalkan, saya Maratu Solihah dan saya di sini bersama teman-teman kami. Yang pertama ada Muhammad Aditya Alfarizi, kemudian Gatar Rakandika, Ahmad Dafa, Gusti Asril dan Muhammad Rafi Mahendra, serta Muhammad Rafi Ilham akan mendiskusikan mengenai Rethinking and Renewing the Political Economy of Communication. Nah, materinya meliputi commodification, kemudian ada spasialisasi, dan yang terakhir adalah strukturisasi. Materi pertama akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Muhammad Rafi Ilham. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Dalam definisinya yang sempit, ekonomi politik komunikasi adalah suatu kajian relasi sosial, terutama relasi kekuasaan yang secara seimbang berkontribusi dalam produksi, distribusi, dan konsumsi dari sumber budaya, termasuk sumber daya komunikasi. Sementara dalam definisinya yang luas, ekonomi politik diartikan sebagai kajian untuk mengontrol dan bertahan kehidupan sosial. Dengan demikian, beragam fenomena kemediaan atau komunikasi yang ada di antara definisi luas dan sempit bisa dikaji melalui pisau analisis ekonomi politik. Ekonomi politik menekankan pada kajian tentang kelompok yang mempunyai kontrol atas institusi ekonomi seperti bank dan pangsa pasar, dan kemudian mencoba untuk melanjutkan dampak dari kontrol tersebut terhadap institusi sosial lainnya, termasuk di dalamnya adalah mass media. Untuk dapat memahami konsep ekonomi politik media secara keseluruhan, Vincent Mosco menawarkan 3 konsep dasar yang harus dipahami, yakni yang pertama, komodifikasi. Komodifikasi berhubungan dengan bagaimana proses transformasi barang dan jasa beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar. Dengan pendekatan kritis, komodifikasi media Indonesia dilakukan menjadi 3 jenis, yaitu komodifikasi isi, halayak, dan pekerja. Sementara menurut Moskow terdapat beberapa bentuk komodifikasi, yakni komodifikasi isi, komodifikasi audiens atau halayak, dan komodifikasi pekerja. Kemudian ada 2 bentuk komodifikasi lain yang menjadi bagian dari komodifikasi audiens, yakni komodifikasi intrinsik dan komodifikasi ekstensif. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja itu komodifikasi. Yang pertama ada komodifikasi isi atau konten. Bentuk pertama yang tentu kita kenal adalah komodifikasi konten atau isi media komunikasi. Komoditas pertama dari sebuah media massa yang paling pertama adalah konten media. Proses komodifikasi ini dimulai ketika pelaku media mengubah pesan melalui teknologi yang ada menuju sistem interpretasi yang penuh makna hingga pesan itu menjadi marketable. Alhasil yang akan terjadi itu adalah keragaman dan isi media untuk dapat menarik perhatian halayak. Terus selanjutnya itu ada komodifikasi audiens atau halayak. Salah satu prinsip dimensi komodifikasi media massa menurut Graham dalam buku yang ditulis Moskow menyebutkan bahwa pengguna periklanan merupakan penyempurnaan dalam proses komodifikasi media secara ekonomi. Audiens merupakan komoditi penting untuk media massa dalam mendapatkan iklan dan pemasukan. Media dapat menciptakan halayaknya sendiri dengan membuat program semenarik mungkin dan kemudian halayak yang tertarik tersebut dikirimkan kepada para pengiklan. Dan ada komodifikasi pekerja atau lembur. Pekerja merupakan penggerak kegiatan produksi, bukan hanya produksi sebenarnya, tapi juga distribusi, pemanfaatan tenaga dan pikiran mereka secara optimal dengan cara mengkonstruksi pikiran mereka tentang bagaimana menyenangkannya jika bekerja di dalam sebuah institusi media massa, walaupun dengan upah yang tak seharusnya. Dan selanjutnya, tentang spasialisasi.
Oke, terima kasih Mas Gatar. Nah, selanjutnya yaitu spasialisasi. Nah, spasialisasi ini tuh berkaitan dengan sejauh mana media mampu menyajikan produknya di depan pembaca dalam batasan ruang dan waktu. Pada arah sini, maka struktur kelembagaan media menentukan perannya di dalam memenuhi jaringan dan kecepatan penyampaian produk media di hadapan khalayak. Perbincangan mengenai spasialisasi itu berkaitan dengan bentuk lembaga media. Apakah berbentuk korporasi yang berskala besar atau sebaliknya? Apakah berjaringan atau tidak? Apakah bersifat monopoli atau oligopoli? Konglomerasi atau tidak? Seperti itu. Nah, juga seringkali lembaga ini tuh diatur secara politis untuk menghindari terjadinya kepemilikan yang sangat besar dan menyebabkan terjadinya monopoli produk media. Dan selanjutnya yaitu strukturasi yang akan dijelaskan oleh Ara. Silahkan. Dan yang terakhir adalah yakni strukturasi. Nah, strukturasi itu berkaitan dengan relasi ide antara agen, masyarakat, proses sosial dan praktik sosial dalam analisis struktur. Nah, strukturasi itu dapat digambarkan sebagai proses di mana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial dan bahkan masing-masing bagian dari struktur mampu bertindak melayani bagian yang lain. Hasil akhir dari strukturasi adalah serangkaian hubungan sosial dan proses kekuasaan diorganisasikan di antara kelas, gender, ras, dan gerakan sosial yang masing-masing berhubungan satu sama lain. Gagasan tentang strukturasi ini tuh pada mulanya dikembangkan oleh Anthony Giddens pada tahun 1996. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Contoh kasusnya IMB Indonesia Mencari Bakat 3. Jam tayang dari program ini adalah tiap weekend atau pada hari Sabtu dan Minggu dari jam 18.00 waktu Indonesia Barat hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Waktu tayang seperti ini merupakan jam tayang sangat tepat karena dianggap efektif dalam menjangkau penonton sebanyak-banyaknya karena berada pada prime time. Selain itu, karena hari Sabtu dan Minggu merupakan hari istirahat bagi keluarga, anak liburan sekolah, dan orang tua juga libur. Jika dihitung-hitung, maka seluruh keluarga dapat menonton program ini. Target audiens yang awalnya adalah para remaja yang sedang mengikuti bakat untuk dirinya, tapi sesungguhnya tetap saja para stakeholder dari remaja pun menjadi target besar yang sangat menjanjikan. Lihat saja jam tayangnya yang sangat strategis yang mampu ditonton oleh siapapun dalam anggota keluarga. Acara yang serupa dengan Indonesia Mencari Bakat ini juga pada akhirnya menjadi kontroversi karena target audiens yang tak jelas. Dalam pengamatan saya pun demikian, penggemar setiap program ini tidak hanya kaum remaja, melainkan anak-anak hingga ibu rumah tangga yang berasal dari berbagai golongan status sosial. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas contoh kasus tersebut dari sudut pandang komodifikasi. Yang pertama, komodifikasi isi. Komodifikasi konten pada program Indonesia Mencari Bakat 3, di mana sebuah bakat-bakat unik yang ditampilkan oleh para peserta mengubah nilai guna yang tadinya hanya sebuah bakat-bakat yang tak diketahui oleh halayak, berubah menghasilkan nilai tukar atau mempunyai nilai jual pada setiap peserta di setiap episodenya. Yang kedua, komunikasi audiens. Audiens sama dengan komoditas. Dalam hal ini, tentu saja audiens adalah sumber pemasukan yang sangat menggiurkan bagi medianya. Kita ketahui jika rating tinggi, maka jumlah penontonnya termasuk tinggi. Dan para pengiklan akan sangat tertarik dengan program berating tinggi untuk memasang iklannya. Yang terakhir, komodifikasi pekerja. Pekerja merupakan penggerak kegiatan produksi, bukan hanya produksi sebenarnya, tapi juga distribusi. Para pekerja atau kru program TV tersebut menyiapkan segala keperluan untuk mendukung acara tersebut, mulai dari konsep acara, memerlukan ide-ide yang inovatif, dekorasi, tempat, sampai akhirnya para penonton setiap program TV Indonesia Mencari Bakat 3 ini dapat menikmati dengan nyaman,
Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menyampaikan tentang spasialisasi. Vincent Mosco memaknai spasialisasi sebagai proses untuk mengatasi ruang dan waktu. Dalam pandangan ini, Mosco mencoba memetakan sejauh mana media mampu menyajikan produknya ke hadapan pembaca, pemirsa, ataupun konsumennya dengan batasan ruang dan waktu. Spasialisasi program Indonesia Mencari Bakat 3 yang tayang di Trans TV ini juga dapat mengatasi atau melampaui ruang dan waktu di mana acara ini dapat dilihat kembali di beberapa media seperti di YouTube, Twitter, Facebook, dan di streaming lainnya. Oke, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, kemudian analisis terakhir dari kasus IMB berdasarkan strukturisasi, yakni bagaimana cara media membangun hegemoni dan menegakkan hegemoni atau pemahaman yang mendominasi masyarakat. Pada program TV Indonesia Mencari Bakat 3 yang tayang setiap Sabtu dan Minggu, di mana setiap episodenya hegemoni yang berasal baik dari peserta atau bahkan juri pun menjadi obat bius bagi penonton. Misalnya ada jargon atau kata-kata yang biasa digunakan oleh jurinya, seperti Soima yang menggunakan kata jos gandos dan Syahrini dengan kalimat setara membahana yang akhirnya membuat masyarakat menjadi tahu tentang hegemoni itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian cukup bagi kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.